Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia, juga para bunda, para yahanda di Masjid Darun Naim yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah. Qori'ah kita yang telah membacakan surat Luqman ayat 13. Pengatur acara kita Kang Yoga yang sudah mempersilahkan saya. Sepat, gabus, lele, lohan, cepat, bagus, nggak bertele-tele. Jamaah udah pada nggak tahan. Mau ngaji maksudnya. Ya, saya bacain dulu biar mungkin afdal dan berkah majlis kita. Wa idqala, dan ketika berkata sopo Luqmanu, yaitu Luqman, libnihi, kepada anandanya, kepada anaknya, wahia, dan dia yaitu Luqman, yaidzuhu, memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunaya, panggilan kesayangan, wahai ananda, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kamu sekalian menyekutukan Allah. Inna syirka, sungguh menyekutukan Allah, la zulmun azim, sungguh kezaliman yang sangat besar. Intinya merupakan dosa besar. Ayah bunda, lihat cara Quran memilih bahasa. Diambil contoh Ibroh Luqman, tapi cara manggil anaknya ya bunaya, wahai ananda tercinta. Ada orang Betawi di sini? Ada. Orang tua Betawi punya bahasa. Saya udah gede begini, bahkan udah punya anak. Ampe genari sama orang tua saya masih selalu disayang. Kenapa? Manggilnya masih entong. Betawi, Pak. Ditelepon nih sama Umi nih, Tong, lu di mana sih Tong? Masih entong tuh. Padahal anaknya udah bisa bikin anak. Lah iya, masih dientong-tongin. Ada orang Sunda di sini? Ada orang Sunda? Ada. Nah, saya punya mertua Sunda, udah genari begini adanya, masih di kasep-kasepin. Iya, kasep. Ada orang Jawa di sini? Ada orang Jawa? Ada. Nah, lihat bahasa Jawa, udah gede namanya mungkin Joko Widodo gitu kan. Ya kan kalau Jawa yang oo kan. Tapi lihat manggilnya Tole. Perempuan Endo. Ada pindah ke Medan, jangan heran manggil Ucok, manggil Butet. Ini masing-masing kultur daerah, jangan pakai kita salahin. Inilah Indonesia, emang luas, bineka tunggal ika. Jawa dengan tolehnya, Betawi dengan entongnya, Sunda dengan kasepnya, Medan dengan Ucok dan Bataknya. Intinya Quran mencontohkan di surat Luqman ayat 13, tolong manggil anak biar panggilan kesayangan. Betawi, Masya Allah, yang perempuan namanya Zainab, namanya Fatimah, lah manggil apa? Neng, lebih dalam lagi, Nok. Yang Betawi bener gak? Tolong, ini bukan bicara jorok, panggilan kesayangan, betul gak Pak? Tuh, ini yang kadang-kadang orang sekarang gak begitu tapi ngerti itu. Dan tolong, ilmu buat kita, manggil anak es kemong pakai roti. Kalau ngomong hati-hati. Gimana mau bocah yang soleh-soleha manggilnya kadang-kadang ya deh bocah cuman mecahin piring atu, kebun binatang keluar. Bocah dipanggil monyet. Kan kalau dibayangin dijawab, lah kalau bocahnya monyet lah babak ibunya siapa? Nah, dikata gitu marah dah. Ini Quran menyentuhkan ya bunaya. Kenapa sirik? Diajarkan jangan sampai anak kita sirik tuh. Ini di masjid dilalahnya, ini bukan rencana loh. Di atas tanpa ada markisah, tanpa rekayasa. Saya tadi habis sholat saya lihat bacaan lihat tuh. Apa tahu nggak bacaannya? Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Ini Quran. Percaya nggak sama Quran? Percayaan mana? Sama Quran apa janji pilkada? Quran. Beneran, itu Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Nah makanya kalau kita korelasikan dengan nasihat kita orang tua ngajar sama anak, lihat kata Nabi, muru auladakum, perintahkan anak-anak kamu bisolati, buat ngediriin sholat. Yang kata Quran janjinya itu surat Al-Ankabut ayat 45, yang bisa mendirikan sholat benar pasti akhlaknya bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Kira-kira kalau ngelawan sama orang tua itu perbuatan baik apa buruk?
Nah berarti tuh bocah bader. Kenapa? Karena tolong jangan salin tuh bocah dulu. Tanya ama diri kita. Nabi nyuruh, perintahkan oleh kamu hai Taufikur Rahman, perintahkan oleh kamu hai para bunda, perintahkan ayahanda anak-anak kamu berapa umurnya buat sholat. Wahum abna'u sab'a sinin. Umur mereka 7 tahun, Pak. Berapa tahun? Lihat rangkaian hadisnya. Wadribuhum, kalau perlu pukul tuh bocah. Ya, di saat mereka nggak mau ngerjain sholat, di saat usia berapa tahun? 10 tahun. Ini hadisnya begitu loh. Saya lagi, Nabi nyuruh kita merintahin anak sholat umur berapa tahun? 7. Nabi nyuruh anak kita pukul kalau umur berapa tahun? 10. Nah, kelihatannya serem dipukul. Pak, Bu, tolong ya, di saat ada anak kayak tadi contohnya ngelawan sama orang tua. Nah, saya mau nanya, dari 7 ke 10 berapa tahun? Ya. Pernah nggak kita berpikir begini nih? Ini nasihat parenting dari Kanjeng Rasulullah, teori pendidikan Nabi. Sholat sehari semalam berapa waktu? 5 waktu. Setahun berapa hari? Tong, lu jangan asal jeplak tong, biar benar. Ini lagi shooting kita. Nggak apa-apa, kalau benar nggak apa-apa, kalau salah kita dengerin. 365 hari. Halo? 5 kali 365 hari. Berapa jawabannya? 1825 kali. Berarti ayahanda, berarti bunda, kita nih sebagai orang tua termasuk saya mempunyai kewajiban ngajak anak sholat selama setahun sebanyak 1825 kali. Itu setahun tuh. Setahun. Sementara Nabi nyuruh sampai 3 tahun. Berarti kalau kita lihat secara hitungan matematika 1825 kali 3 tahun. Maka kita ambil jawabannya 5475 kali. Halo, kedengaran saya ngomong nih? Ini yang saya jelasin paham gak nih? Berarti kita nih orang tua punya kewajiban dari bocah umur 7 tahun sampai 10 tahun ngajak dia sholat sejumlah 5475 kali. Sebelum saya lanjutin, tolong jawab yang jujur. Udah belum kita ngajak anak kita sholat hampir 5.000 kali? Nah, berarti teori pendidikan yang Nabi ajarin sama umatnya belum kita pakai, Pak. Begitu bocah gede, sholat males, lidahnya kadang-kadang lemes, omongan gak enak, akhlak kadang-kadang songong, kita ponis tuh bocah. Bocah gue bandel banget. Jangan nyalain bocah lu bandel. Pulangin ke diri kita. Udah belum kita ngelaksanain begitu? Ya Allah. Berarti kalau teori yang Nabi ajarkan mengajak anak sebanyak, kalau 5475 kebanyakan kita buang dah tuh buntutnya. 5.000 aja dah, 5.000. Pak, logikanya Bu, anak-anak sekarang cerdas. Batu tuh keras. Batu kolar, ada air setetes-tetes. Bisa ngantong tuh air, celong tuh, itu kerasnya batu bisa habis sama air, ilok. Sebelum bahasa Pejaten dah. Masa iya anak kita yang kita ajak sholat hampir 5.000 kali, ntar begitu balik nggak mungkin kena kepukul sama kita. Kenapa? Udah terbiasa. Ya Allah, waktunya nggak banyak soalnya. Makan lesehan sampai ke Sukabumi, mudah-mudahan bisa dipahami.